atau mungkin kita perlu sedikit bicarakan yang tentang masalah slogan Quran dan Sunnah itu sebenarnya benar. Slogan Quran dan Sunnah atau kembali Quran dan Sunnah itu benar. Saya sepakat itu, ya kan? Karena memang kita beragama harus kembali ke Quran dan Sunnah. Sepakat kita. Itu benar, itu baik, benar. Tapi yang jadi masalah siapa yang punya hak untuk mengakses Quran dan Sunnah itu? Kita siapa? Bahkan kita, termasuk saya Ustadz, ya misalkan. Saya sendiri itu siapa? Atau mungkin yang selevel dengan saya Ustadz. Kita ini siapa? Kita nggak punya apa-apa dalam memahami dua sumber hukum ini, Al-Quran dan Sunnah. Yang punya akses itu hanyalah para ulama ahli ijtihad yang nanti kita tinggal menukil. Jadi sebenarnya nggak bisa juga kita masuk pada Quran dan Sunnah secara langsung. Kita buka Quran nih, ayat ini, surat ini, ayat sekian. Kira-kira kita pahami sendiri? Tidak. Toh kita memahami lewat apa? Kitab tafsir. Tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhrur Razi, tafsir ini. Mereka ulamanya. Kita butuh keterangan mereka kan? Kita nggak bisa memahami ayat itu sendiri tanpa keterangan mereka. Juga kita memahami hadis. Apakah kita bisa memahami hadis ini langsung kita pahami, kita ambil, ya? Apalagi ngambilnya cuma dari hadis buku terjemahan. Sudah bahasa nggak paham bahasa Arab, kita pakai terjemahan. Langsung kita simpulkan sendiri, tidak mungkin, nggak boleh. Karena itu yang punya otoritas siapa? Para ulama ahli ijtihad. Terus bagaimana cara kita memahami hadis Nabi? Dengan cara apa? Kita merujuk kembali ke kitab-kitab penjelasan para ulama ahli hadis, para fuqaha, ya, para fuqaha dalam memahami hadis itu. Ini hadis. Bagaimana kita memahami? Kumpulkan ucapan, pendapat, keterangan para ulama tentang hadis itu. Kita dapat Sahih Bukhari, hadis ini. Kita buka apa? Kitab penjelasannya, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Al-Hafidhu Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita dapat hadis dalam Sahih Muslim, kita ambil penjelasan siapa? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dan seterusnya seperti itu. Kita dapat kitab dari hadis dari Sunan Abu Dawud, kita buka misalkan Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan kita yang mengakses dalil sendiri, bahaya. Maka yang sering terjadi, beberapa pemahaman, beberapa pendapat-pendapat nyeleneh itu muncul dari ini, karena kita mengakses hadis sendiri, memahami sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri. Ada seorang imam jemaah sekalian namanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ulama salaf, itu mengatakan demikian. Al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu tempat yang bisa menyesatkan seseorang kecuali di sisi para ulama ahli fikih. Ahli fikih. Saya contohkan sebuah hadis yang dipahami keliru. Seperti contohnya yang sering saya contohkan itu tentang larangan untuk seorang lewat di depan orang sholat, ya kan? Itu memang dilarang. Kemudian kita kalau yang sholat di depan kita sudah pasang sutroh, kemudian ada orang lewat di depan kita, maka Nabi SAW memerintahkan faliyadfa'hu, tahan orang itu jangan sampai lewat di depanmu, ya kan? Fa'in aba, kalau dia nekat, falyuqatilhu fa'innahu syaiton, maka perangi dia karena dia adalah setan. Kira-kira ini hadis mau kita amalkan? Kalau ada orang lewat, kita sholat lewat di depan kita, mau kita perangi, kita bunuh gitu. Ya, langsung kita bunuh lah, kita kan hadisnya falyuqatilhu, perangi dia, ya diperangi artinya bisa dibunuh. Kira-kira diamalkan nggak hadis ini? Atau gimana cara mengamalkannya? Nah ini kalau orang tekstual, wah kita baca hadis sendiri, apalagi bukunya terjemahan. Terjemahannya persis juga, perangi dia, wah, akhirnya diamalkan.
Benar-benar ada orang lewat di depan kita waktu kita sholat, kita perangi benar. Dan itu terjadi dulu. Jadi dulu di tempat kita itu ada seorang pemuda ya maklum lah, baru semangat hijrah awal-awal, dapat hadis itu, saya nggak tahu memahaminya dari mana. Dia sedang sholat, terus kemudian ada anak kecil lewat di depannya. Anak ini ditahan nggak mau, namanya anak kecil, ditahan nggak mau, lewat saja terus. Lepas lewat itu ditendang oleh pemuda ini sampai terpental, sampai membentur dinding, kemudian tangannya sini patah. Coba, ini hasil apa? Memahami hadis sendiri tanpa merujuk kepada keterangan para ulama, tidak merujuk keterangan mereka, sehingga sampai terjadi seperti ini. Sampai akhirnya waktu itu kan saya punya jadwal di masjid itu ya, di Masjid Raya di Solo sana. Di Masjid Raya kajian saya di stop oleh takmirnya, DKM-nya, karena ternyata yang ditendang ini anak DKM itu, ketua takmirnya. Saya nggak tahu apa-apa ini. Jadi saya tidak tahu apa-apa, maksudnya saya itu yang melakukan bukan saya. Tapi akhirnya saya kena dampaknya, akhirnya di stop sementara waktu karena takmirnya itu mengira bahwa itu jamaah ustadz gitu. Berarti pemahamannya dari ustadz, ini juga bahaya. Saya kena getahnya. Ini sebuah contoh ya, bagaimana dalil itu tidak bisa dipahami oleh kita. Tidak bisa. Dalil itu harus dikembalikan ke para ulama ahli ijtihad.